Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini, saya sangat bersyukur sekali di special edition ini, saya dapat bertemu dengan beliau. Beliau adalah, kalau kami Islam mengatakan sosok biksu. Dan hari ini saya akan membahas bagaimana versi ketuhanan tentang Buddhis, dan apakah di Buddhis ada istilah seperti kami akhir zaman, dan bagaimanakah sosok iblis di agama Buddhis. Hari ini saya sedang berada di Wihara Hemadiro Metavati, dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan beliau. Saya sedikit grogi karena kali ini bintang tamunya berbeda. Kalau yang biasa-biasa kan saya ngomongnya bisa lancar karena kan ya dari energinya juga beda ya, beliau memang kita patut kita hormati. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita sambut biksu kita sore ini. Nama budaya. Iya, nama budaya Ibu. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bante untuk bisa memperkenankan saya untuk kesini. Iya, dengan senang hati. Iya, saya grogi Bante. Karena ya saya nggak nyangka. Iya. Jadi ceritanya gini, saya pengen sekali ketemu dengan biksu. Iya. Saya nggak tahu jalan bagaimana saya bisa bertemu dengan Bante. Iya. Entah kenapa, mungkin karena niatnya dari hati ya Bante ya. Saya coba buka berita-berita tentang biksu itu seperti apa. Karena pikiran saya biksu itu banyaknya di Thailand. Iya. Saya buka-buka, terus saya coba, saya yakin saya bisa bertemu, bicara, dialog. Saya coba hubungin. Saya nggak berpikir tuh Bante apa tinggalnya di luar kota, apa Bante adanya di mana. Saya nggak berpikir. Sampai kru-kru saya ngomong, Bante tinggal di mana? Gak tahu. Memang benar saya belum tahu saat itu kan. Nanti kalau Bante di luar Jakarta atau di luar Bogor bagaimana? Enggak lah, Bante deket sini kok. Gitu sih bicaranya. Saya belum tahu. Pas Bante bilang Bante ada di Jakarta, saya bilang ini rezeki. Saya bisa bertemu, bisa bicara. Jadi memang saya ketika masuk wihara ini sangat berkesan. Nggak nyangka gitu, di tempat ini ada wihara yang bagus sekali, dari bawahnya juga tertata dengan rapi sekali. Tadi saya masuk di sesi pertama itu ada ruang meditasi. Saya pun muslim, tanpa saya bicara di sini dari sisi agama, saya ngerasain ketika di ruang meditasi itu tenang. Ruangannya enak gitu kan. Terima kasih sudah boleh masuk ke dalam situ. Dan Bante ngajak lagi nih kita jalan-jalan ke sini, ke room to room. Nah, sampailah kita di room yang begitu megah ini. Tepatnya ini di belakang ini beliau ini Sang Buddha. Sang Buddha. Iya. Ini disebut sebagai ruang Dhammasala. Ruang Dhammasala. Dhammasala. Iya. Biasa digunakan untuk doa kebaktian begitu. Oh gitu. Jadi ini ruang aula besarnya Sang Buddha sendiri. Iya, ruang utama di sini. Ruang utama. Iya. Kalau kita lihat ini kan begitu besar sekali Bante. Ini pembuatannya ini itu ini dari batu asli. Jadi guru kami itu beliau memilih batu sendiri dan meminta pemahat itu untuk membuat batu secara langsung. Jadi beliau pantau terus pembuatannya sampai setelah jadi baru dipahatnya di sini? Tidak, di luar kota, di daerah Jogja sana. Daerah Jogja, lalu dibawa ke sini dengan sebesar ini, luar biasa ya Bante ya. Nah, kalau Bante sendiri di wihara ini sudah berapa lama? Sebetulnya Bante tadinya tugas di Bekasi, di Bandung. Untuk di Jakarta ini kurang lebih baru 1 tahun, 2 tahun ini. Baru 2 tahun ya. Dan kalau boleh tahu usia Bante?
Saat ini Bante usia 33. Iya. Dan ini buat berita baiknya, Bante ini menjadi seorang Bante ini dari usia 17 tahun. Iya. Itu luar biasa. Karena seperti kita tahu 17 tahun tidak pernah berpikir untuk hidup adalah pilihan. Tapi untuk menjadi seorang bisu itu kan nggak mudah ya. Jadi iya. Saya bangga di sini karena apa? Di luar dari apapun itu persoalan agama, tapi ketika manusia bisa mempunyai hidup adalah pilihan dan memilih suatu jalan yang baik, itu luar biasa Bante. 17 tahun kan masih suka jalan-jalan, senang-senang, berteman gimana. Sedangkan Bante menyatukan pilihan karena cinta kasih kepada Buddha. Seperti itu ya Bante. Iya. Dan itu memang itu satu awal jalan yang mungkin sulit juga ya, seperti tadi Ibu cerita di awal. Ini juga baru pertama kali kita bertemu, bertatap muka, langsung kita diskusi seperti ini, dan langsung sampai di sini juga walaupun sempat hujan tadi, tapi udah terang sekarang, udah cerah. Jadi ini satu seperti jalan hidup lah setiap orang itu. Ketika kita berusaha dengan semangat, dengan tujuan, dengan usaha yang benar, hal-hal yang sepertinya mungkin sulit di mata kita, di mata orang lain, itu akan kita lalui dengan mudah. Itu sama seperti perjalanan hidup kita. Sama seperti itu ya Bante ya. Jadi kembali kepada kepercayaan, keyakinan kita untuk mencapai segala tujuan hidup kita seperti itu. Jadi itu adalah rumus kehidupan Bante. Ya, sampai sekarang Bante udah berapa tahun Bante? Kurang lebih 4 tahun menjadi samanera dan 12 tahun jadi biku, 16 tahun. 16 tahun. Ada pengesahannya juga? Iya. Karena untuk menjadi seorang biku itu minimal usia harus 20 tahun. Ya, kalau belum usia 20 tahun belum bisa. Belum bisa. Dan harus mendapatkan izin dari orang tua juga. Oh gitu, tapi luar biasa ya. Iya Bante, jadi saya pingin sekali datang ke sini, pengen tanya. Yang mungkin sahabat-sahabat di luar juga pengen mengetahui konsep ketuhanan menurut Buddha itu seperti apa untuk agama Buddha. Iya. Karena di negara kita, di negara Indonesia ini, bahwa setiap agama yang diakui oleh pemerintah harus berlandasan bahwa memiliki keyakinan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu agama-agama yang disahkan oleh pemerintah ini, mereka punya istilahnya keyakinan yang kuat di dalam hati mereka bahwa ada Tuhan. Nah, tetapi Tuhan ini setiap agama memiliki konsep yang berbeda-beda. Iya. Nah, di dalam Buddhis ini bahwa Buddha sendiri memang untuk membahas tentang ketuhanan ini beliau lebih sedikit membahasnya, tidak secara mendetail, menyeluruh, tidak. Beliau justru lebih menekankan hal yang paling penting dalam kehidupan ini, karena setiap orang, setiap makhluk, mereka yang dilahirkan pasti akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Daripada usia kita habiskan untuk mencari hal yang di luar dari kemampuan kita, usia kita habis, waktu kita habis, tenaga kita habis, maaf, kita meninggal duluan tanpa kita mengetahui sesosok apa yang kita akan cari itu. Nah, oleh karena itu Buddha lebih menekankan hal itu, jalan supaya keluar dari penderitaan. Tetapi berarti di dalam agama Buddha tidak ada Tuhan, ada ketuhanan itu. Beliau mengibaratkan seperti ini, Ibu. Misalnya ada seseorang yang terkena panah yang beracun. Ketika kita terkena panah dan kita dibawa ke dokter, setelah sampai di dokter itu justru kita menolak untuk disembuhkan, diobati. Saya tidak mau. Jangan cabut panah ini sebelum saya tahu siapa yang memanah saya. Panah ini terbuat dari apa? Ya, sebelum mengetahui hal itu semua, orang ini pasti mati duluan karena terkena racun. Nah, jadi Buddha lebih menekankan, mari cari jalan supaya kita bebas dari penderitaan, bebas dari lingkaran kehidupan ini. Paham saya. Lebih jadi di dalam Buddhis ini Tuhan itu tidak dilahirkan, tidak menjelma,
tidak terbentuk, dan Tuhan itu mutlak. Apapun yang kita gambarkan, kita pikirkan tentang Tuhan itu seperti apa, itu adalah nilai-nilai atau sifat dari pikiran manusia. Dan kemampuan seorang manusia itu terbatas untuk menggambarkan sesuatu. Iya, betul. Untuk melihat diri dia sendiri kadang sulit. Betul. Untuk memahami perasaan dia sendiri sulit. Apalagi menggambarkan sesosok yang tidak menjelma, yang tidak terkondisi, yang mutlak atau Tuhan itu sendiri. Dan itu sosok yang sangat luar biasa ya. Iya. Tadi Bante ngajak saya ke ruang meditasi. Iya. Saya tertarik dengan lihat berbagai macam relief ya istilahnya Bante ya. Relief dari para biksu ya. Iya. Saya salah nggak sih ngucapinnya biksu ya? Biksu, biku. Biku. Iya. Oh ya. Biku tuh sama dengan biksu ya. Sama. Di situ banyak para relief biku. Iya. Yang Bante cerita ada sudah beratusan tahun. Iya. Usianya pun sudah beratusan tahun. Iya. Dan beliau semua berasal dari Thailand ya Bante. Iya. Semuanya satu ruangan itu Thailand semua. Banyak yang dari Thailand. Ada yang beliau dari Myanmar, Kamboja. Beliau sebagai guru lah. Cukup memiliki nama yang besar di sana, dan beliau juga membimbing, memiliki banyak murid juga di Thailand. Jadi ya kita ada juga tadi. Jadi memang itu tempat di bawah itu untuk penghormatan kepada biku semua ya. Iya. Nah untuk bikunya sendiri ketika meninggal itu kan ada yang dikremasi. Iya. Ada juga yang tidak dikremasi atau sama semua Bante? Banyak yang sudah dikremasi juga, tapi ada beberapa yang belum dikremasi juga. Karena beliau punya istilahnya tekad saat beliau menjadi pemimpin di wihara itu, misalnya sedang membangun sebuah bangunan, entah itu candi atau dhammasala atau bangunan yang lain, selama itu belum selesai, jangan kremasikan jasad ini. Beliau bertekad seperti itu. Jadi ada pesan. Ada pesan. Sebelum beliau pulang. Iya. Beliau mengatakan pesan itu. Iya. Nah tadi saya kan tertarik di situ ada sosok dari biksu dari Thailand yang Bante bilang usianya lebih 100 tahun itu ya. Iya. Sosok siapa tadi Bante? Lumpuman Buridato. Buridato. Iya. Nah, di beliau sendiri Bante bilang mempunyai kelebihan ya. Iya. Kelebihannya itu seperti apa Bante? Bagi para biku mereka yang hidup di hutan, mereka yang praktek-praktek dutangga, biku keras, latihan keras begitu, mereka hanya fokus dalam melatih diri, melatih batin, bermeditasi. Banyak waktu yang diluangkan hanya untuk latihan meditasi. Salah satunya adalah manfaat yang diperoleh ketika seseorang mengembangkan meditasi itu, bisa membaca pikiran orang. Oh, oke. Ya, bisa seperti menembus dinding, lalu menyelam, berjalan di atas air, di tanah, menyelam juga bisa. Beliau itu? Iya, tetapi ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar sebetulnya Ibu. Di dalam kehidupan seorang biku, ketika seseorang biku itu memamerkan satu kesaktian di tempat umum, hal ini tidak diperbolehkan. Oh gitu. Iya. Tapi itu, kalau seandainya waktu pada saat itu urgent, iya, mau tidak mau biku harus mengeluarkan ilmu tersebut. Sedangkan itu di situasi yang ramai, itu bagaimana? Karena begini, ketika seseorang ini kita bercerita tentang mereka yang memiliki kemampuan ya. Iya. Iya. Jadi tentunya hal itu akan menjadi tanggapan bahwa menilai agama Buddha ini bukan dari segi ajaran, praktek yang diajarkan untuk tujuan jalan mengakhiri penderitaan, tetapi orang akan melihat nilai yang lain. Oh, khawatirnya itu ya, Biku ya. Oh, kalau di agama Buddha ini misalnya biksunya ini mereka yang sakti bisa ini, akhirnya lari ke wihara, datang ke wihara. Yang dilihat ya itu aja. Tujuannya beda, konsepnya beda. Gitu. Jadi karena itu dilarang, tidak boleh.
Tapi beliau yang tadi, yang itu siapa? Lung Puman. Lo Pungman itu beliau bisa ya, Iya. yang apa, jalan di atas air, Bisa. membaca pikiran. Iya. Bisa. Ya karena memang meditasinya luar biasa ya, biksu ya. Banyak murid-murid beliau yang ya sampai sekarang namanya besar sekali juga. Beliau juga ya istilahnya tahu sendiri, melihat sendiri hal-hal itu. Tentunya itu ajarannya berat sekali. Iya, karena mereka yang praktek seperti itu udah apa ya, Ibu ya, sudah jauh dari duniawi, sifat-sifat duniawi. Udah di hutan kali ya, Biku ya. Nah, sekarang kita pengen tahu, kalau kita ngeliat biku atau biksu melihat pakaiannya sangat ciri khas, seperti yang Bante sekarang kenakan. Iya. Kalau boleh kita tahu, ini sejarahnya seperti apa pakaian seperti ini? Apakah semua biku akan sama memakai bahan seperti ini atau gimana, Bante? Jadi para biku itu di zaman Buddha dulu cukup sulit untuk mendapatkan kain. Oh ya. Iya. Mereka ingin ditabiskan menjadi seorang biku itu sulit. Ya, jadi saking banyaknya orang yang ingin menjadi biku dan kain juga terbatas. Nah, itu menjadi satu ujian juga begitu. Nah, seperti para Bante itu, mereka menggunakan jubah ini sudah dirumus di zaman Buddha. Ya, tadinya itu ya kain-kain ini terbuat dari biasanya kita ambil dari kain pembungkus mayat. Oh, kain pembungkus mayat. Ketika ada umat yang meninggal, ya ini sejarahnya, lalu dibuang di hutan, tidak dikremasi, tidak dimakamkan, dan biku itu mengambil kain itu karena melihat bahwa ini sudah tidak ada yang memiliki. Kain itu diambil sampai di wihara, dicuci, dibersihkan, dikumpulkan. Kalau dapat lagi nanti dikumpulkan. Setelah cukup banyak baru nanti dijahit seperti kotak-kotak. Kalau kita lihat sawah seperti kayak di Bandung, Bogor, itu modelnya seperti itu, seperti sawah begitu. Seperti sawah. Iya, jahitnya. Oh, jahitnya seperti itu. Iya. Oh, gitu. Jadi karena saat itu Bhante Ananda yang melihat rumus dari sawah itu, jadi dibuat sederhana mungkin supaya para biku itu tidak ada rasa keterikatan tentang pakaian itu. Oh, itu juga iya, ajaran tersebut. Iya, jadi bahan ini ya istilahnya ya murah sekali begitu, bisa dikatakan dulu, dan tidak berharga. Kalau misalnya pernah kejadian Ibu, teman Bante itu dari Thailand datang ke Indonesia, biasanya kalau sampai di airport itu kadang suka ketukar koper, ya kan? Namanya biku kan. Ya, yang dibawa cuman seperti ini aja, nggak ada yang mewah-mewah kan? Sama semua. Nggak khawatir hilang ternyata. Sudah ketinggalan begitu, udah keambil orang juga. Besoknya ada yang telepon, maaf ini barang Anda kami antarkan ya. Karena yang dibawa Bante justru barangnya berharga semua. Itu. Tukar. Karena nggak ada istilahnya kalau digunakan umat juga nggak mungkin juga. Iya benar. Iya. Tapi kalau para Bante yang menggunakan, ini cukup banyak manfaat juga. Oh gitu. Kita nggak perlu cari selimut. Iya benar, kalau lagi menjelajah bisa jadi selimut juga, biar nggak apa kena nyamuk juga gitu ya. Tapi memang tadi Bante sedikit cerita yang apa, kalau misalnya meditasi yang kalau ajaran yang kuat itu yang di hutan itu suruh melihat jenazah tuh maksudnya gimana tuh Bante? Kalau di dalam meditasi itu ada dua jenis yang kita praktekkan, yaitu seperti yang pertama Samatha Bhawana dan Vipassana Bhawana. Samatha Bhawana ini ada 40 objek meditasi. Nah, salah satunya itu ada asubha atau merenungkan sifat yang mencucikan, jasmani yang mencucikan. Jadi seperti tadi misalnya biku-biku Dutangga yang mempraktekkan praktek keras, mereka menjalankan 8 aturan tambahan. Salah satunya menggunakan kain jubah yang dipakai hanya dari kain pembungkus mayat, ya kan? Nah, mereka praktek seperti itu dan mereka meditasi juga di dalam hutan itu. Misalnya tadi ada mayat,
di depannya begitu. Jadi beliau itu meditasi, duduk, melihat mayat tadi yang baru meninggal 1-2 hari, masih kelihatan bagus. Nanti hari ketiga, hari keempat mulai membiru, mulai keluar nanah, mulai keluar binatang, belatung dan macam-macam. Beliau lihat itu, beliau renungkan itu, bahwa jasmani ini tidak kekal seperti ini. Demikian juga dengan badan saya ini. Suatu saat akan seperti ini. Ketika beliau merenungkan objek meditasi ini, asubha ini, objek yang menjijikan ini, akan timbul dalam batin rasa enggan. Rasa enggan istilahnya itu melihat fisik kita ini, apa sih yang indah? Apa sih yang bagus? Nah, ketika dia memahami hal ini dengan baik, maka tidak akan ada keterikatan dengan jasmani, baik jasmani kita ataupun yang di luar. Tujuannya itu supaya untuk menekan nafsu-nafsu keterikatan tadi. Betul. Pelepasan keakuan ya, Bante ya. Tapi itu luar biasa. Karena banyak zaman sekarang manusia itu kan aku. Aku hebat, aku pintar, aku kaya. Selalu aku, sehingga lupa sisi lainnya, hakikatnya manusia itu seperti apa, gitu kan. Nah, disinilah jadi saya menyadari baru beberapa menit bicara dengan Bante bahwa tujuan Buddhis itu adalah salah satunya melepaskan keakuan, pelepasan itu ya. Satu hal yang kita mungkin bisa renungkan sama-sama, artinya ini bukan hanya umat Buddha, kita semua. Banyak orang yang beranggapan bahwa menilai ketampanan, kecantikan ataupun harta, atau kalau kita melihat bahwa kecantikan, ketampanan adalah nilai yang paling berharga dalam hidup kita, maka coba kita renungkan, ketika beberapa tahun ke depan atau usia tua kita sudah datang, ketampanan dan kecantikan itu hilang, tidak ada. Maka di saat itu kita tidak akan memiliki nilai hidup dalam diri kita. Ketika seseorang merenungkan hal ini setiap saat, maka sifat aku, kesombongan itu akan ditekan, dan melihat orang lain juga akan timbul rasa mencintai, menghormati, memandang semua dengan cinta kasih. Benar, saya setuju. Ada welas asih ya di dalam situ ya. Nah, saya juga ingin mengetahui dalam Buddhis, apakah ada istilah akhir zaman seperti yang banyak dibicarakan tentang akhir zaman? Apakah di Buddhis ada istilah seperti itu? Kalau di Buddhis memang ada istilah akhir zaman atau kiamat begitu. Tapi dalam kurun waktu yang kita tidak bisa hitung. Ada istilah dalam Buddhis itu disebut kappa. Satu kappa ini istilahnya proses dari bumi ini muncul, terbentuk, sampai bumi ini akan berlangsung dan akan hancur. Ini dihitung disebut sebagai satu kappa. Satu kappa? Iya. Jadi kita ini berada di dalam kehidupan yang beruntung juga. Karena sifat setiap orang, sifat-sifat baik setiap orang masih ada. Niat-niat baik orang masih ada. Nah, ketika akhir zaman ini akan ditandai bahwa sifat moral manusia itu sudah hilang. Ketika sifat-sifat baik itu sudah hilang, sifat-sifat welas asih sudah tidak ada, tidak bisa melihat antara orang tua, anak, tidak bisa membedakan semua. Maka itulah tanda-tanda akhir zaman. Dan usia manusia kalau dikisahkan di dalam kitab suci itu dulunya itu panjang sekali, sampai 80.000 tahun usia manusia. Karena seseorang makin merosot, kita makin merosot, sifatnya berkurang sampai nanti di usia umur cuma 10 tahun. Batas manusia hidup hanya 10 tahun. Setelah 10 tahun dia akan meninggal. Nah, dalam waktu yang lama sekali nanti, setelah usia itu baru nanti muncul moral manusia mulai membaik. Mulai baik, timbul cinta kasih, menghormati,
kasih sayang muncul kembali, akhirnya usia manusia bertambah lagi, tambah semakin panjang. Itu. Paham saya. Iya. Jadi ketika dalam kurun waktu yang lama sekali nanti baru bumi ini nanti akan hancur. Oh, jadi memang sebenarnya pertandanya itu lebih dari sebuah sikap dari manusia itu sendiri. Iya. Itulah pertanda sebuah akhir zaman. Kalau kita lihat berarti sudah mendekati ya. Karena banyak kita mendengar berita-berita yang di luar sana yang serem-serem sekali. Iya. Tadi biksu bilang tidak ada perbedaan antara orang tua dan anak. Udah banyak kan yang melawak, membunuh pun ada seperti itu. Jadi ya kita jadi bertambahlah untuk berbuat hal yang baik ya. Tapi kita harus mengharap dan berusaha, masih banyak orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Ya, benar. Ketika kita menunjukkan hal itu ke orang lain, mempraktekkan hal itu ke orang lain, ya dengan harapan semoga orang-orang yang di dekat kita mendapatkan kasih sayang dan muncul sifat belas asih kembali. Betul, betul. Dan benar nggak omongan saya, biksu? Mohon dikoreksi. Ketika kita memancarkan sebuah energi yang baik, banyaknya manusia memancarkan energi yang baik, itu pun akan terpengaruh oleh bumi kita. Bumi di mana tempat kita bertinggal pun akan menjadi energi positif juga. Itu benar nggak sih, biksu? Iya, memang benar. Benar. Sama seperti begini, ketika kita menyalakan sebuah lilin di ruangan ini, kita nyalakan satu lilin, ibu juga ada satu lilin, kru juga ada lilin yang lain, lampu kita matiin semua, Bante sudah nyala, Bante nyalain lilin ibu dan teman-teman kru semua. Maka tempat ini akan lebih terang. Betul. Ketimbang cuman lilin yang Bante punya saja. Nah, hal-hal baik apapun ketika kita kembangkan, bagikan ke orang lain, maka itu akan menjadi sifat bahagia yang dirasakan oleh orang lain. Tapi kita juga harus ingat, walaupun satu lilin, ya kalau Bante di kampung itu lebih kenal dengan apa namanya, obor, uplek ya, lampu uplek, lampu uplek ya, lampu yang pakai minyak tanah itu. Itu kita harus mengerti bahwa ketika kita matikan lampu itu, waktu dia menyala, kita matikan dengan tangan kita juga hitam. Nah, hal-hal yang buruk juga sama seperti itu. Sekecil apapun hal buruk, ketika kita lakukan, selain diri kita mendapatkan kerugian, orang lain juga mendapatkan kerugian. Tapi kalau kita bagikan lampunya, terangnya, orang lain dapat manfaat. Tapi kalau kita matikan lampu itu, kita tempel tangan kita jadi hitam. Oh, ya paham. Filosofinya seperti itu ya, Bante ya. Nah, dalam perjalanan kehidupan, di dalam kehidupan Buddhis, kita pengen tahu, Bante, adakah sosok iblis, pandangan iblis dari sisi Buddhis itu seperti apa? Apakah kan setiap agama ada pandangan-pandangannya. Nah, kita pengen tahu apakah di sosok Buddhis ini ada tentang iblis itu, sosok iblis itu yang seperti apa? Kalau di pandangan Buddhis itu seperti apa? Iya. Kalau di dalam Buddhis ini ada dijelaskan bahwa alam kita ini adalah salah satu dari 31 alam kehidupan. Iya. Jadi secara lengkapnya 31 alam kehidupan ini, setiap makhluk, mereka yang berbuat baik ataupun yang berbuat jahat, selama mereka masih dalam lingkaran 31 alam kehidupan ini, mereka akan mengalami lahir, tua, dan kematian. Walaupun mereka lahir di alam surga. Jadi tidak ada sifat yang kekal di situ selama lahir di 31 alam ini. Jadi misalnya saya sering beramal, ibu sering beramal, sering menjaga ucapan baik. Ketika kita meninggal, misalnya Bante meninggal, lahir di alam surga, ya kan? Nah, Bante dengan kondisi yang hidup yang megah, bahagia di alam surga, tapi tidak kekal juga di sana. Sebaliknya juga misalnya Bante dengan berbuat jahat, sering mencuri, membunuh, bikin hal-hal yang buruk. Ketika saya meninggal, lahir di alam yang rendah. Nah,
misalnya alam binatang, alam neraka, alam setan. Ketika masa waktu habis, karma buruknya habis di situ, bisa lahir kembali. Jadi intinya selama makhluk itu lahir di 31 alam kehidupan ini, dia pasti akan lahir kembali. Lahir kembali. Iya. Nah, energinya. Iya. Jadi 31 alam kehidupan ini yang ada 4 alam yang paling rendah. Empat alam yang paling rendah. Yang tidak pernah menikmati kebahagiaan seperti kita, seperti manusia. Yang dia alami hanya penderitaan-penderitaan. Yang paling rendah adalah alam neraka. Ya, jadi perbuatan buruk seperti membunuh, mencuri, melakukan asusila yang salah, ini pasti lahir di alam ini. Alam neraka. Iya. Ketika karma buruknya sudah habis, dia bisa, ketika ada hal yang baik dalam kehidupan sebelumnya mendukung, dia bisa lahir lagi. Entah itu alam manusia, alam yang lebih rendah lagi juga bisa. Iya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu alam binatang. Alam binatang ini sedikit beruntung karena ada beberapa binatang yang makanannya cukup mewah juga. Iya, dipelihara. Iya. Samponya lebih mahal mereka pada kita. Betul. Anjing, kucing. Tapi nggak mau juga lah. Nggak. Nggak mau, jangan juga. Jangan juga, ya. Ya, ini sedikit beruntung lah. Tapi ya kalau kita lahir di tempat yang salah juga, wah, bisa dicincang-cincang loh. Iya, benar. Jadi kucing garong bentar. Jangan juga. Iya. Nah, yang ketiga ini alam setan, atau kalau bahasa Buddhisnya itu alam peta. Alam peta. Iya, alam setan, ya. Alam setan begitu. Nah, makhluk ini meninggal karena keterikatan. Entah itu keterikatan tentang harta, rumah, pasangan hidup, atau keluarga sanak familinya. Ketika sebelum orang itu meninggal kan, di akhir-akhir batin itu ada muncul, ya istilahnya muncul gambaran. Waktu mau meninggal itu gambaran, lihat misalnya, oh dia lihat wihara, dia lihat masjid, dia lihat gereja, dia lihat tempat tenang, bahagia, sedang doa. Berarti menjelang saat dia mau meninggal itu kan batin yang baik. Iya. Tapi ketika saat mau meninggal itu, gambaran yang muncul itu misalnya api, pedang, darah, hal-hal yang menakutkan. Nah, ini ya cenderung lari ke alam yang tidak bahagia. Oh, seperti itu. Misalnya kalau misalnya Bante sebelum meninggal, Bante ingat kebetulan jubah baru. Ya kan, misalnya Ibu Feni jauh-jauh dari Bogor bawa, oh Bante saya mau dana jubah misalnya, kan jubahnya baru lagi bagus misalnya. Bante sayang jubah itu. Bante nggak pakai misalnya. Pas malam itu Bante meninggal, ingat sama jubah, Bante bisa jadi kutu. Jadi kutu. Bisa. Gitu. Karena keterikatan itu. Keterikatan nggak boleh. Iya. Kan ada juga kisah itu di zaman Buddha seperti itu. Seorang biku yang melekat dengan jubahnya, jadi pas malamnya meninggal itu lahir jadi kutu. Gitu. Contoh sederhana begini, misalnya ibu, waktu anak-anak masih kecil, ibu mau keluar ke pasar, anak-anak masih kecil, ya kan, nggak bisa ditinggal, maunya digendong, maunya istilahnya ditemenin terus. Tiba-tiba ibu ada niat pengen ke pasar, pengen beli sesuatu keluar. Iya. Waktu mau jalan keluar itu, tiba-tiba anak udah teriak-teriak nangis, ma jangan pergi ma, nangis kenceng sekali. Perasaan sebagai orang tua pasti rasa sulit untuk tinggalin anak yang sedang menangis itu. Nah, keterikatan sifatnya seperti itu. Nah, itu yang membuat seseorang bisa lahir di alam setan atau peta itu tadi. Alam setan atau alam peta. Iya. Nah, selanjutnya alam yang keempat itu alam asura atau raksasa, atau bahasa umumnya orang sebut sebagai iblis. Oh. Itu. Nah, alam ini punya satu kelebihan, satu keberuntungan, karena beberapa makhluk dari alam asura ini mereka punya kekuatan, kemampuan, yang istilahnya punya kesaktian lah. Nah, hal-hal ini yang menjadikan beberapa kejadian yang terjadi di masyarakat, misalnya ada anak yang hilang tiba-tiba,
istilahnya jalan kemari, jalan ke tempat kesini, tiba-tiba nggak hilang kemana. Iya, banyak. Nah, makhluk ini yang biasanya yang bahasanya usil itu tadi. Oh, itu. Betul. Ada juga ya Bante seperti ya. Itu udah paling buruk ya alam itu ya. Iya. Itu alam apa? Iblis yang terakhir itu ya. Iblis, Asura. Sebetulnya alam Asura ini dia masih cukup beruntung karena dia punya kekuatan, kesaktian. Iya. Tapi ya tetap namanya alam rendah, ya kan, alam yang tidak bahagia, istilahnya tidak bisa melakukan hal-hal baik. Itu kan satu hal yang tidak beruntung, begitu. Nah, ketika itu kan dinyatakan berarti 4 alam itu yang tidak beruntung dan yang paling rendah, alam Asura. Nah, memang dia itu tugasnya untuk menggoda manusia atau bagaimana Bante? Jadi begini, karena dalam kehidupan saat dia menjadi manusia ini dia punya kemampuan. Salah satunya misalnya dia jalan di jalan spiritual atau misalnya latihan meditasi seperti Bante, tapi menggunakan kemampuan-kemampuan itu dengan cara yang salah, tidak benar. Oh gitu Bante. Iya, karena hal itu misalnya Bante punya kesaktian misalnya, lalu Bante usilin orang, gangguin orang. Nah, kelakuan perbuatan seperti inilah yang menjerumuskan saya lahir di alam Asura. Oh, jadi mempergunakan kekuatan yang dia punya itu untuk bukan hal yang baik ya, untuk lebih kejahatan ya Bante. Jadi sebetulnya kan kalau kita gunakan untuk hal baik, kita arahkan hal-hal yang positif, justru ini bisa mendorong kita ke alam yang bahagia. Bagus ya. Iya. Oh, jadi sahabat-sahabat FRS itulah ada 4 alam, ada 30 sebenarnya ya Bante. 31 alam. 31 alam, cuma Bante di sini membahas 4 alam itu adalah 4 alam yang paling terendah. Iya. Dan semoga kita sih masuknya ke alam yang baik. Alam bahagia. Alam bahagia. Iya. Ya. Setelah itu kan baru alam manusia seperti kita. Ya kan, kalau kita kan masih ya kadang hari ini senyum-senyum, habis ini mungkin kita sedih-sedih juga bisa. Bisa Bante, iyalah. Namanya kehidupannya Bante ya, kita nggak pernah tahu surprise yang terjadi ke depan itu ya. Bante mungkin pernah dengar istilah satanik? Pernah dengar. Iya. Karena kan setiap agama mempunyai pandangan bingung sendiri, satanik apa sih gitu kan. Tapi ada yang menjelaskan bahwa satanik itu adalah pemuja iblis. Iya. Mungkin pernahkah dari segi Buddhis dibahas itu? Iya. Apa memang ada Bante? Ketika kita melihat alur dari 31 alam kehidupan ini, bahwa yang kita bahas tadi sebelumnya adalah 4 alam menyedihkan. Iya. Ini mereka lahir dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Dan satu keberuntungan adalah kita lahir menjadi manusia, kita bisa melakukan hal baik. Kita lahir menjadi manusia itu sangat sulit. Diibaratkan itu seperti butiran pasir yang kita ambil di pinggir pantai lalu kita angkat. Jauh lebih banyak mana butiran pasir di jari ataupun yang di dasar pantai itu? Pasti jauh lebih banyak di dasar. Iya. Nah, lahir kita menjadi manusia itu sulit seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita memiliki pandangan yang benar, hidup yang benar, cara yang benar, maka kita akan memanfaatkan hidup kita dengan sebaik mungkin. Dan ketika kita mengarahkan hal-hal yang ke arah negatif, ke arah-arah yang tidak benar, justru takutnya malah memberikan respon hal yang tidak baik ke dalam hidup kita. Seperti tadi kita memuja hal-hal yang tidak benar, yang bertentangan, ya ini malah justru mencemari keyakinan semangat hidup kita untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau di Buddhis memang tidak diajarkan hal seperti itu, karena sangat beruntung, kita harus merasa beruntung kelahiran kita. Karena kita lahir menjadi manusia, kita lebih dekat dengan kebaikan, kita memiliki akal sehat, kita memiliki niat untuk menentukan jalan hidup kita mau seperti apa. Ya kan? Nah, ketika kita mendekatkan sifat-sifat baik ini, ya kita akan lebih dekat dengan Tuhan, kita akan lebih dekat dengan kedamaian. Otomatis ya Bante ya, seperti itu ya. Ya kebaikan itu seperti magnet ya. Iya.
seperti kita berkaca kita mengaca kan ada pantulannya. Iya. Kebaikan dan keburukan juga seperti itu. Iya. Ya saya paham di situ. Nah memang di sinilah jadi saya tahu bahwa ya memang setiap agama itu mempunyai konsepnya ya. Tapi memang pada akhirnya tujuannya kan baik. Iya. Seperti tadi itu manusia itu, kelahiran manusia itu yang tertinggi. Bahwa di kami pun, di Islam pun manusia itu yang paling mulia diciptakannya. Nah itu kan kurang lebihnya kan ada kesamaan istilahnya dengan manusia. Cuman memang penjabaran, konsep, tapi ya itu dia saya percaya bahwa segala sesuatunya ditujukan untuk hal yang baik, untuk menciptakan kedamaian itu. Iya. Kenapa saya mungkin sahabat-sahabat ada yang nanti ada yang komentar di sini di bawah, kok pakai jilbab ke tempat seperti itu, kok pakai jilbab, banyaklah hal seperti itu. Sekarang saya pengen sedikit mau menggandeng semua. Walaupun saya bukan orang siapa-siapa, saya bukan pendiri agama gitu ya. Cuman kita alangkah enaknya kalau kita memandang sesuatu itu dari sisi positifnya. Kita nggak usah melihat apa itu perbedaannya, karena saya selalu percaya bila mana Tuhan menghendaki sebuah satu agama itu hanya satu, sekejap kok bisa. Iya. Bila mana beliau-beliau yang di atas sana, penghuni langit menghendaki agama itu satu, sekejap. Itulah kenapa sampai sekarang kita berbeda ya, karena toleransinya itu. Toleransinya yang kita sebarkan, cinta kasihnya, ya rasa saling menyayangi itulah sebenarnya jadi ujian kita ya Bante ya. Betul. Hakikatnya ujian manusia itu adalah kebaikan hati kita. Kebaikan. Sekarang apapun yang kita ajarkan, diajarkan oleh semua agama, tapi kita tidak ngambil intisarinya, kebaikan ya hatinya, itu kan musnah. Iya, percuma. Iya. Saya meyakini itu. Jadi kenapa saya duduk di sini, saya bicara dengan Bante, pingin sekali bertemu. Bayangin loh, saya nggak tahu mau hubungin kemana. Saya pengen ketemu biksu. Terus saya tanya kru-kru saya kalau pasti mereka bisa jadi saksi itu. Gimana caranya, kan mereka manggil saya Bunda. Iya. Gimana caranya Bunda mau ketemu biksu? Banyaknya di Thailand. Gak mungkin lah, pasti di Indonesia ada. Sebetulnya banyak. Banyak kan? Banyak. Tapi kan saya nggak tahu jalurnya. Sampai saya telepon. Iya. Kebetulan yang saya telepon tuh orang India. Karena jalurnya katanya dia dikenal orang Departemen Agama. Sampai segitunya lah saya mencari. Iya. Akhirnya hati saya gini, enggak, saya pakai cara saya sendiri aja. Iya. Kelamaan nunggunya. Iya. Saya cari Bante. Yang tadi saya bilang tadi itu, ya ketemu, saya bisa duduk di sini hari ini. Dan surprise-nya Bante ternyata ada di Jakarta. Itu ya saya selalu percaya kata Bante bilang, ketika kita mempunyai tujuan baik, niat baik, ya tentu ada jalannya. Kalau kan banyak istilahnya, kok jilbab di sini loh. Sekarang toh saya datang ke sini kan juga dihantarkan kan. Iya. Benar nggak sih Bante? Iya. Saya datang ke sini juga dihantarkan seperti itu. Di tempat yang saya seumur hidup baru pertama kali ke daerah sini Bante. Iya. Saya nggak tahu sama sekali. Saya seumur hidup tercatat lah usia sekarang ini saya ke sini ke tempat ini dan pertama kali ke sini nggak pernah. Iya. Famili pun saya nggak punya daerah sini. Luar biasa ya. Makanya saya bilang bisa jodoh ketemu juga. Iya, itu dia, makanya saya bilang saya terima kasih banyak. Ini banyak kisah-kisah saya suka. Ini saya lebih memahaminya, bukan lebih memahami, saya menggarisbesarkan ini adalah filosofinya, bahwa di Buddhis itu filosofinya luar biasa. Memang yang saya lihat ya, mengajarkan kepada welas asih ya, maksudnya lebih mendepankan kepada welas asih, ketidakketerikatan. Seperti kita lihat Bante memakai pakaian seperti ini dengan usia muda, 30 bagi saya laki-laki itu muda juga. Jadi Bante mengalami banyak fase sebenarnya. Itu fasenya kan kehidupan yang dipertaruhkan, kamu yakin, itu kan kehidupan yang bermain dengan teman-teman, ya, bingar-bingar, pergaulan. Tapi keluar, Bante itu berasal dari Kudus ya. Keluar dari Kudus, pilihannya untuk menjadi
seorang biku. Itu luar biasa. Saya ya apapun itu saya appreciate. Terima kasih. Karena tidak semua orang bisa melakukan pilihan hidup. Iya. Sampai usia, saya selalu percaya Tuhan memberikan kita usia panjang. Karena sampai sejauh itulah Tuhan memberikan kita pilihan hidup. Cuma kita menyadarikah pilihan hidup kita? Iya. Nah, makanya saya di sini appreciate sekali dengan 17 tahun, 30 tahun Bante melewati itu, dan semoga Bante akan selamanya menjadi seperti ini. Terima kasih, terima kasih. Dan bisa silaturahmi lagi, bukan hanya di dalam lingkungan ini. Kalau Bante lagi melewati Bogor, bisa menghubungi, bisa mampir ke rumah saya. Karena saya memang senang silaturahmi seperti itu. Saya apa ya Bante? Saya nggak tahu saya dulu siapa. Tadi kan saya cerita, Bante cerita ada alam-alam itu, saya nggak tahu dulu saya siapa. Cuma saya mencintai semua ajaran hal yang baik, merangkul semua, menghormati semua. Karena saya selalu percaya, dimanapun cinta kasih yang saya tanamkan, saya nggak tahu nanti saya bagaimana, tapi ini akan jadi pegangan buat saya menanam hal-hal yang kebaikan-kebaikan. Karena saya jujur Bante. Yang namanya energi positif itu bagi saya harus dijemput. Nggak mungkin datang sendiri tanpa kita menjemput. Nah itu dia, saya pikir saya ngerasa saya kurang sebagai manusia. Nggak cukup. Kalau hanya saya hidup di jalan ini, saya nggak cukup. Lalu apa? Ya saya jemput energi-energi positif itu. Walaupun saya di samping itu saya dihujat. Tapi ya biarkan mereka menghujat. Tapi kan Tuhan, semua yang saya datangin tahu, beliau juga tahu niat saya, hati saya, yaitu makanya ya seneng banget bisa sampai di sini. Kan kalau mau cerita itu bakalan nangis, bener, karena saya memilih jalan hidup saya seperti ini. Saya mengunjungi semua pendiri agama, walaupun saya dihujat, terus saya pasti saya nangis. Tapi itu dia, energi positif itu harus dijemput. Karena nggak cukup dengan ibadah saya aja tuh nggak cukup. Bagi saya tuh di sisi Tuhan itu bukan hal yang murah. Nggak mungkin hadiahnya kipas angin. Ya kan Bante? Saya selalu berpikir kayak gitu. Saya ditanya, saya nggak mau beranggapan sebagai manusia yang merasa memiliki surga. Karena bagi saya apa? Ketika saya meninggal, yang saya inginkan bukan masuk surga Bante. Saya bisa dekat dengan Sang Pencipta. Nah itu kan berarti kan harus bekal yang luar biasa. Nggak cukup dengan saya sembahyang. Berarti dekat dengan Sang Pencipta hal yang sangat murah sekali kalau hanya dengan sembahyang. Tapi kan ada menebar kasih. Dari kita menebar kasih, memberikan kebaikan kepada orang lain, maka di posisi itu, di saat itu kita merasakan bahagia. Dan bahagia itu, surga itu, kita bisa rasakan dalam kehidupan ini. Tapi kita juga bisa merasakan api neraka, api istilahnya alam-alam yang menyedihkan saat sifat-sifat buruk kita keluarkan, kita tunjukkan. Kita marah, kita benci, kita iri. Itu sifat-sifat yang justru akan memunculkan sifat alam neraka itu sendiri dalam hidup kita. Jadi ya sangat penting kita berbagi kebaikan kepada siapapun tanpa melihat apapun. Karena begini, semua yang dilahirkan di dunia ini memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki beban yang sama, dan memiliki penderitaan yang sama. Saya, ibu, semua kru-kru juga secara perlahan menua, sakit, dan meninggal. Nggak ada orang yang bisa lolos dari itu semua. Iya. Oleh karena itu, sebelum kita sampai di usia tua, sakit, dan meninggal, ada kekuatan, ada semangat, kita gunakan hal-hal baik itu, apapun itu.
yang bisa bikin orang lain bahagia, orang lain susah itu terangkat penderitaannya, dan itu kebahagiaan. Betul. Dan itulah yang perlu kita perjuangkan sama-sama. Betul, betul, betul sekali. Jadi itu dia saya bilang, makanya saya duduk di sini. Nanti setelah ini insya Allah juga ya akan ada dialog-dialog lain. Makanya saya di situ maksudnya adalah sebagai manusia apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Ya mungkin dengan di YouTube saya ini saya bergandengan tangan tanpa melihat apapun itu perbedaannya, kita jemput energi positif itu. Satu, prinsip saya seperti itu. Kedua, hidayah itu harus dijemput. Kalau dalam Islam kan istilah hidayah. Nggak tahu kalau di Buddhis apa istilahnya. Suatu misal tadinya ini orang buruk tuh tiba-tiba dia bertobat. Apa istilahnya, Bante? Kalau di Buddhis itu keajaiban. Keajaiban. Keajaiban itu bukan dinilai dari dia menunjukkan satu kemampuan kekuatan, tapi ketika seseorang merubah sifat buruknya menjadi orang yang baik. Iya. Itulah satu keajaiban. Nah, berarti kalau di kami hidayah, berarti kan keajaiban pun harus dijemput kan, Mbak Bante? Hidayah pun harus dijemput. Nah itu jadi semoga dengan pembicaraan ini jadi kita bisa saling menebar welas kasih, jangan ada saling menghina ataupun saling menghujat, karena intinya adalah hati. Iya. Makanya ada istilah jagalah hati. Jagalah hati. Loh kan karena hakikatnya puasa kan juga bukan puasain perut. Iya, betul. Ya kan? Betul. Puasain nafsu, hawa nafsu kita. Mungkin di Buddhis juga ada seperti itu, Bang. Ada. Ada juga kan? Ada. Puasa kan? Iya. Kalau mereka yang praktek 8 sila biasanya 1 bulan 4 kali. Di bulan Uposatha itu, Ceit Sabgo itu. Tapi kalau seperti Bante ini ya selama menjadi biku ya kita tetap puasa terus. Gitu. Jadi kalau soal makanan ya, pagi hanya diperbolehkan bisa makan itu jam 7 pagi, lalu jam 11 siang, paling terakhir itu jam 12. Setelah lewat itu nggak boleh makan lagi, nanti sampai besok pagi jam 7. Tuhan, Bante tiap hari puasa jam 7, boleh makan lagi jam 12. Jam 11. Boleh makan lagi jam 11, lalu? Lewat jam 12 sudah nggak boleh makan. Udah nggak boleh makan sampai? Besok pagi lagi jam 7. Sampai besok pagi lagi jam 7? Iya. Tapi minum boleh? Minum bisa. Hanya air putih? Air putih. Makan permen? Kalau permen bisa, boleh. Yang penting yang mengandung seperti susu atau kacang-kacang kita kunyah itu nggak boleh. Oh, nggak boleh? Misalnya kayak kacang, kita makan atau roti. Misalnya sekarang ini kita makan roti, udah nggak boleh. Udah nggak boleh, Bante? Hanya minum saja. Hanya minum saja? Iya. Dan itu seumur hidup, Bante? Iya. Selama kita menjadi biku. Menjadi biku. Ada yang justru mereka yang praktek dutangga seperti tadi yang Bante cerita, mereka makan hanya sekali sehari. Jadi biasanya pindah patah jalan ngumpulin makanan itu jam 6, nanti sampai di biara jam 8, jam 9 baru makan, jam 9 makan udah, itu nggak makan lagi sampai besok lagi. Pantes ya biku badannya. Nggak ada loh biku kayak itu tuh, kayak itu saya. Tapi kalau ikut boleh 1 bulan, nanti pasti turun lah 2 kilo, 20 kilo. 20 kilo, Beb. Mau ikut? Oh, bener bisa turun ya gitu ya? Jam 7, jam 11, setelah itu nggak boleh makan lagi, hanya minum air putih. Bisa coba? Boleh. Bisa coba, tapi cobain seminggu dulu ya. Seminggu suka, ntar nambah lagi gitu. Itu namanya puasa apa? Untuk apa? Kalau yang 1 bulan 4 kali itu, yang praktek 8 sila itu disebut atasila. Untuk apa? Untuk atasila itu untuk umat seperti biasa. Jadi perumah tangga bisa. Oh gitu. Umat-umat bisa. Tapi kalau Bante ini kan untuk menjadi seorang biku itu ada ketentuannya. Salah satunya kita harus pakai baju seperti ini, jubah begini, rambut kita potong, alis, kumis kita potong, lalu kita makan kan cuman sehari 2 kali itu. Sehari 2. Iya. Dan ada aturannya, ada 227 aturan yang kita nggak boleh langgar. 227, Tuhan. Itu kan banyak, Bante. 227.
Nanti maaf nih, kan saya Iya. lihat kayaknya ini alis dicukur. Iya. Boleh Sebulan sekali kita potong. Boleh nggak saya tahu? Iya. Kalau misalnya tidak boleh itu rahasia, Bante. Boleh, nggak apa-apa. Itu Nggak kenapa Bante harus dicukur? Karena begini, dulu ada satu kisah di zaman Raja Asoka. Beliau itu punya sifat moral yang, maaf, sebelum mengenal ajaran Buddha itu sangat bengis sekali, sangat istilahnya keras tangan lah. Jadi sering membunuh untuk menguasai negara-negara atau kerajaan lain. Nah, ada satu kejadian itu yang beliau itu sampai dihina. Maksudnya itu ada keyakinan Buddhis itu yang dihina karena ada salah satu petapa yang mereka tidak berpakaian. Nah, akhirnya Raja Asoka itu meminta untuk membunuh semua petapa-petapa tadi yang di luar dari Buddhis, ya kan? Setelah itu ternyata salah satu dari adik Raja Asoka itu menjadi seorang biku. Cuman karena tidak dipotong, rambutnya tidak dipotong, kumis semua panjang begitu. Karena siapa yang bisa bunuh itu, satu nyawa itu imbalannya besar. Nah, salah satu dari anggota keluarga Raja Asoka ini terbunuh. Dan melihat hal itu, beliau sangat bersedih. Akhirnya ya beliau sampai istilahnya tidak akan membunuh lagi, bertekad di situ. Dan akhirnya kita harus potong semua. Jadi ada sejarahnya, ada pembawaannya juga ya? Iya. Oh gitu, pantesan kalau kita lihat biku itu tidak ada alis, dan alisnya bukan nggak ada, dipotong. Dulu waktu Bante baru-baru pikir, dipotong mungkin supaya kita latihan lihat makhluk halus kali. Iya benar. Iya. Karena yang didengar di luar seperti itu. Tapi benar, Ibu. Benar. Waktu baru-baru benar. Waktu potong begitu baru-baru kan baju putih dulu, bukan waktu masuk jadi samanera biku bukan coklat begini, putih dulu. Oh, putih dulu. Kayak kain kapan begitu kan. Potong semua, udah itu berdiri di depan kaca. Oh bener, tuyulnya ada di depan kaca. Iya, karena kan kayak itu ada botak sebenarnya. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Nah, Bante berarti bertugas lagi di sini ya. Nanti kelilingnya berarti ya. Iya. Keliling Indonesia ya. Mungkin sampai ke Manado, mungkin Manado, bolak-balik ya? ke sana. Bolak-balik ke sana sendiri atau ada teman-teman yang lain juga. Oh, berangkat semua. Iya. Nanti Bante mau ke Sukabumi. Iya. Itu sendiri atau rame-rame? Sendiri sama sopir aja. Oh, sama sopir. Oh, gitu. Ya, terima kasih banyak Bante untuk silaturahminya. Iya, sama-sama dengan senang hati. Iya, semoga silaturahmi ini akan berjalan dengan terus walaupun tanpa di acara sini. Entah kalau Bante daerah Bogor atau apa bisa dihubungi, mampir ke rumah. Terima kasih. Iya. Baiklah sahabat, alhamdulillah perbincangan saya bersama Biku sore ini banyak hal-hal yang baik dan positif yang bisa kita ambil. Perjalanan kehidupan manusia itu akan terasa hampar bila tidak tanpa hati yang mengiringi. Dan begitu pun juga hati bisa menjadi dikenang ketika kita pulang. Ambillah segala sesuatu bekal kehidupan kita untuk kita pulang nanti dengan menjadi manusia yang lebih baik. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.